Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan pahlawan nasional sebagai pendiri Partai Indonesia Merdeka, sebagai delegasi Indonesia pada konferensi Malino di Sulawesi pada tahun 1946, pernah juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dan ia merupakan gubernur Papua yang keempat, dan yang terakhir fotonya diabadikan dalam pecahan uang Rp10.000. Beliau adalah Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah putra asli Papua yang lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Sejak masih muda, Frans Kaisiepo memang telah banyak mengikuti serangkaian peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut hubungan antara Papua, Indonesia, dan juga Belanda. Sebagai anak muda yang terpelajar, Frans pernah belajar di sekolah singkat setingkat kursus Pamong Praja kala itu yang bernama Papua Bestur School atau Sekolah Pegawai Papua. Lembaga itu didirikan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan petugas pemerintahan Belanda yang ada di Papua, karena waktu itu Belanda kekurangan banyak personil akibat invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Sekitar 400-an pemuda pada waktu itu mengikuti pendidikan, dan salah satunya adalah Frans Kaisiepo. Di sekolah tersebut, Frans punya guru yang beretnis Jawa bernama Sugoro Atmo Prasojo. Sugoro adalah orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada para siswa, termasuk Frans Kaisiepo. Sugoro dulunya adalah murid Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Karena pengaruh dari sang guru ini, garis politik Frans semakin menjadi nasionalis yang pro-Indonesia. Sebagai orang Biak, Frans akhirnya memikirkan nama Irian yang artinya berjemur atau terpapar sinar matahari. Nama itu menurutnya lebih cocok menggantikan kata Papua. Akhir Agustus 1945, Frans kembali ke Biak dengan membawa semangat nasionalisme yang tentu saja begitu kuat. Sesampainya di Biak pada tanggal 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo mengadakan sebuah upacara lengkap dengan pengibaran bendera merah putih dan tentu saja mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Frans juga ikut terlibat dalam Komite Indonesia Merdeka atau KIM ketika temannya Martin Inde dan rekan-rekannya yang lain berusaha memberontak di Papua. Frans Kaisiepo yang berada di Biak waktu itu menjabat sebagai kepala distrik Warsa di Biak Utara. Meski jauh dari pergerakan yang dilakukan oleh teman-temannya yang berada di Jayapura, Frans tetap mempertahankan keindonesiaannya dengan mendirikan Partai Indonesia Raya atau PIM pada tanggal 10 Juli 1946. Sebagai kepala distrik yang memiliki pengaruh cukup kuat di kalangan masyarakat, pihak Belanda memandang perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Frans. Namun tentu saja Frans Kaisiepo bukan pemuda, bukan tokoh pejuang yang gampang dipengaruhi oleh Belanda. Akhir 1946, Frans Kaisiepo diajak hadir dalam konferensi Malino, sebuah kota kecil di dekat Makassar. Frans menjadi satu-satunya wakil dari Papua pada waktu itu. Dalam konferensi tersebut, Frans Kaisiepo mengusulkan nama Papua agar diganti menjadi nama Irian. Nama Irian menurut dia lebih cocok karena berarti tanah yang terletak di dekat Katulistiwa
dan terpampang sinar matahari. Di kemudian hari, Presiden Soekarno menciptakan akronimnya sendiri untuk kata Irian, yaitu ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Dalam konferensi Malino tersebut, Frans termasuk penentang berdirinya Negara Indonesia Timur atau NIT. Frans lebih memilih Papua bersatu dengan Republik Indonesia ketimbang harus menjadi negara boneka dari Belanda. Pada Maret 1948, Frans memimpin pemberontakan melawan Belanda di daerah Biak. Ia memprotes pemerintahan Belanda, namun Belanda tidak bisa menghukumnya dengan keras karena reputasi Frans di kalangan masyarakat memang cukup baik. Akhir tahun 1949, Frans ditunjuk menjadi wakil Papua dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Lagi-lagi Frans menolak ikut karena tidak mau didikte oleh pemerintahan Belanda. Isi konferensi meja bundar waktu itu menyebut penyerahan Papua kepada Indonesia ditangguhkan setahun. Seharusnya tahun 1950 Papua diserahkan kepada Republik Indonesia. Atas penolakan Frans tersebut dan karena kesetiaannya terhadap Republik Indonesia, ia harus membayarnya dengan mahal. Ia tidak disukai oleh Belanda dan karena perlawanan-perlawanannya dia dipenjara mulai tahun 1954 hingga tahun 1961. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya untuk menyatukan Papua dengan Republik Indonesia. Setelah perjuangan yang panjang untuk menyatukan Papua dengan Indonesia melalui Trikora yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno, akhirnya pemerintah Belanda terpaksa harus menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963. November 1964, Pran Kaisepo diangkat sebagai gubernur yang keempat di wilayah Papua dan nama Papua kemudian diganti menjadi nama Irian. Jabatan Pran Kaisepo tersebut sebagai gubernur Papua ia pegang hingga 29 Juni 1973. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973, kemudian diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Frans Kaisepo sendiri meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih yang ada di Biak. Atas pengabdian dan jasa-jasanya terhadap Republik Indonesia dan juga Papua, Frans Kaisepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh pemerintah Republik Indonesia. Dia diangkat secara anumerta sebagai pahlawan nasional pada tahun 1993. Nama besar Frans Kaisepo diabadikan menjadi nama bandara di Biak, yaitu Bandara Internasional Frans Kaisepo, dan namanya juga diabadikan dalam salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisepo. Sedangkan yang terakhir, Frans Kaisepo digambarkan dalam uang kertas pecahan Rp10.000.
Demikian pembahasannya saya tentang pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kaisiepo. Sekian dan terima kasih.